Yang pasti Pak Ugro penjelasannya tegas, pernah ketemu Pak Jokowi, pernah lihat ijazah dan wajahnya tidak sama. Udah itu aja ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Palsu. Karena Ya. apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Ya. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Yan Sandi. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herz Munarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sidang gugatan lawsuit terhadap keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi yang berlangsung di Pengadilan Surakarta kemarin di hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 memasuki tahap pemeriksaan saksi yang diajukan penggugat. Kesaksian dua orang saksi yang diajukan yakni mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno dan Rujito. Ini yang kakaknya itu adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Ini berarti lulusnya barengan Jokowi, makin memberatkan klaim keaslian ijazah Joko Widodo itu. Sementara ini yang makin juga tambah berat karena YB Irfan, pengacara Jokowi, belum juga bisa menunjukkan ijazah Jokowi dengan alasan pengajuan peminjaman ijazah Jokowi yang kini disita oleh penyidik Polda Metro Jaya itu izinnya belum turun juga nih. Ini serius sudah diajukan atau memang sengaja ngulur-ngulur waktu ya, nggak menunjukkan itu karena kan sejak awal Jokowi ini selalu menolak untuk menunjukkan ijazahnya kecuali katanya kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Tapi ketika diperintahkan oleh majelis hakim ternyata dia juga tidak menunjukkan. Ya ini kan wajar kalau kemudian orang melihat, waduh ini sebenarnya punya ijazah atau tidak gitu. Kalau toh ada ijazah, apakah ijazahnya itu asli dan bisa diuji di depan majelis hakim. Ini kan yang pertanyaan makin mengemuka setelah sidang di Pengadilan Negeri Surakarta ini. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno yang menjadi saksi fakta, dia mengaku sudah melihat salinan ijazah Jokowi yang beredar dan viral fotonya. Itu kata dia tidak mirip dengan paras presiden 2 periode itu. Secara kasat mata saya, pertama foto yang ada dalam ijazah yang ada di media itu saya amati dengan mata saya berbeda dengan Pak Joko Widodo yang asli. Itu kata Ugroseno. Baik Pak, dari saudara yang bisa ketemu dengan ijazah dengan dugaan itu tampak ya sekilas tidak. Ya beda siapa nggak berbeda sih. Contohnya dalam apanya? Ya saya maksudnya di foto kan, di foto unggahan itu ada foto seseorang gitu, dengan Pak Jokowi yang pernah Bapak menghadap. ya misalnya saya nggak pernah lihat Pak Jokowi pakai kacamata. Ya. Terus Dan untuk di kan kita bisa lihat seperti itu. Kemudian untuk di gambar untuk telinga mata kita lihat banyak perbedaan seperti itu. jadi ada kacamata, Ya, gigi, telinga. hidung seperti itu. Panca indera bisa kita lihat dari kasat mata kita bisa kita lihat. Jadi itu yang di antaranya ya, ada apa? Beda dengan yang terlihat. Mengapa Ugroseno bisa menyatakan seperti itu? Ya, ini karena kata dia cukup lama berkarir di kepolisian. Dan dengan latar belakang dia yang reserse, Ugro itu mengaku juga belajar dan mempraktikkan penyelidikan forensik, termasuk pula terhadap foto hingga dokumen. Ya, kata dia, kita di pendidikan belajar forensik, foto kehakiman, tulisan kehakiman, tanda tangan dalam dokumen, kita juga pelajari, kata Ugroseno. Ya, ini bukan klaim kosong ya, karena dia memang pengalamannya panjang, ini mulai dari Letnan 2 sampai kemudian jabatan terakhir sebagai Wakapolri. Selain itu yang makin meyakinkan Ugroseno, dia juga mengaku sempat melakukan diskusi dengan sejumlah
tokoh-tokoh kritis yang selama ini mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, seperti halnya Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Dan kesimpulan dari Ugroseno, dia menilai polisi itu harus bergerak untuk melakukan pembuktian. Jadi maksudnya ini harusnya polisi itu lebih fokus menangani soal ini ya, soal keaslian ijazahnya Jokowi, ketimbang kemudian malah justru sekarang mentersangkakan orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Saya mengambil kesimpulan, analisa saya, polisi sebagai aparat negara perlu mengambil langkah, yaitu fokus pada pasal berapa jika dugaan itu harus dibuktikan. Karena kita harus bisa memberikan jawaban kepada masyarakat. Kalau pemikiran saya ini lebih cenderung pada pasal 263 ayat 2 KUHP. Ini karena ijazahnya Jokowi ini kan pernah digunakan untuk maju sebagai mulai dari calon wali kota 2 kali, kemudian calon gubernur DKI Jakarta, dan 2 kali calon presiden. Apa sih bunyi dari pasal 263 ayat 2 KUHP itu? Dengan pidana yang sama diancam barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dan unsur-unsurnya kalau kita lihat ini kan sangat terlihat ini sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu menimbulkan kerugian. Tapi kalau pasal 263 ayat KUHP ini itu unsur-unsurnya berarti tadi barang siapa itu pelaku tindak pidananya dengan sengaja ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, menggunakan dokumen yang tidak sah atau dimanipulasi. Jadi ini ancaman hukuman yang harusnya dikenakan kepada Jokowi kalau nantinya dia terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan. Jadi bukan orang yang yang mempersoalkan keaslian ijazahnya sekarang yang jadi malah ditersangkakan. Dan Ugroseno juga minta KPU ke depannya itu melakukan verifikasi terhadap dokumen pencalonan. Selain Ugroseno, itu saksi fakta lain yang diajukan oleh para penggugat itu adalah Rujito. Rujito ini almarhum kakaknya merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Ini kalau seperti klaimnya Jokowi berarti kan dia lulusan Fakultas Kehutanan UGM pada tahun yang sama. Rujito itu hadir di persidangan membawa ijazah-ijazah asli dari almarhum kakaknya Bambang Budi Harto. Bambang Budi Harto, kakak Rujito ini masuk Fakultas Kehutanan tahun 1979. Berarti 1 tahun lebih dulu dari klaim yang Jokowi masuk pada tahun 1980. Tapi kalau kelihatannya Jokowi memang betul masuknya tahun 1980. Soal lulusnya yang kemudian banyak dipersoalkan. Nah, kakak Rujito ini lulusnya tahun 1985 dengan IPK 2,78 dan kakaknya ini sudah meninggal dunia pada tahun 2014 silam. Dan Rujito itu mengaku membanding-bandingkan ijazah kakaknya dengan ijazah Jokowi yang sempat viral karena diunggah ke media sosial oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi. Semua sebenarnya kan termasuk Roy Suryo rujukannya juga itu. Rujukannya adalah yang diunggah, kopi yang diunggah oleh Dian Sandi itu yang belakangan seperti diakui oleh Dian Sandi ketika dia bertemu dengan Pak Jokowi itu diakui bahwa itu betul ijazahnya dia, begitu ya. Rujito ini dia bukan alumnus dari UGM tapi dia dari latar belakangnya dia hukum ya, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan dia meyakini ijazah kakaknya asli. Di persidangan dia juga sempat menunjukkan keaslian ijazah kakaknya dari jenjang SD hingga perguruan tinggi termasuk dari Fakultas Kehutanan UGM yang dia bawa ke muka sidang. Saudara saksi pernah mendengar enggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu enggak? Datang ke acara alumni pernah benar? Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya, pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Tahu. Nah, pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa, Pak? 2012. 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya, jadi beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Oke, baik. Saudara pernah tahu nggak
kakak saudara itu dulu kakak yang di mana pernah tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi angka di sini Menunjukkan ada ya, tapi lokasinya tidak Saya pernah tidak pernah tahu ya. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan kami. Saudara saksi, pernyataan saudara sangat menarik kaitannya dengan pernah KKN. Saya ingin tunjukkan, tadi saudara mengawali pernyataan dengan mengatakan pernah melihat postingan Dian Sandi. Saya ingin tunjukkan apakah foto yang dipostingan itu seperti dalam buku alumni. Mohon maaf, majelis. Izin saksi, silakan ke depan. Mohon maaf, apakah Bu ijazah yang diposting Dian Sandi fotonya seperti ini yang saudara lihat? ya saya yakini seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi ini majelis ini kami jadikan bukti ya bahwa saksi mengakui melihat ijazah Presiden ke-7 seperti di dalam Foto ini, foto Pak. ini. Ini ada Ya. Berapa itu? Ini bukti berapa itu? Muka alumni? muka alumni. P28. Ini kakak saya juga Ya. ada di sini, Pak. Sebentar. Silakan maju. Ya, oke. Maju, Pak, silakan. Dari biar Silakan. lihat dulu. Jadi ini ada bukti bahwa yang diposting Dian Sandi adalah sama persis dengan yang ada di buku alumni, ya. Begitu, ya, saksi ya. Betul, Pak. Saksikan tegas pernyataannya, clear. Dan Ya. sini ada Kakak. kakak saya juga. Nomor berapa ini? 269 Yang halaman ini 269. ada 269, jadi buku ini tidak bisa Sebelah kanan, dimanipulasi sebelah kanan. siapapun. 269. Apakah ini kakak saudara? Iya, ini betul. kakak saudara. Betul, Pak. Ya. Bambang Rudiarto, Ya. Semarang, lahir 17 April Ya. 59. Ya. Kakak saya ini, Pak. Almarhum. Ini kalau di center keluar huruf hologramnya sebagai salah satu indikasi ini asli, ada hologram di ijazahnya. Dan kemudian ketika dia diminta membandingkan ijazah kakaknya dengan unggahan Dian Sandi, menurutnya itu ada beberapa perbedaan warna. Meski tahun keterangan lulusnya itu sama. Tahun lulusnya sama, tahun 1985, tapi warnanya, warna materainya Pak beda, kata Rujito. Selain itu perbedaan juga terlihat pada lintasan cap foto ijazah. Di foto kakaknya terdapat lintasan cap, sementara di postingan foto ijazah Jokowi tidak. Kalau di sini saya tidak melihat lintasan cap melintas pada foto Pak Jokowi, ujar Rujito. Sementara pada ijazah kakaknya itu jelas ya terlihat. Ini soal lintasan cap atau apa sih stempel ya itu namanya ya, itu memang yang selama ini dipersoalkan karena ijazah Jokowi sangat terlihat bahwa lintasannya itu ada di bawah fotonya. Jadi seolah ada udah ditempel dulu fotonya baru ditempelkan gitu ya. Seusai persidangan, dua pengacara penggugat, yakni Muhammad Taufik dan Andika, menunjukkan ijazah Bambang Budiharto milik kakak Rujito. Mereka juga menunjukkan transkrip nilai yang dari sisi jumlah SKS maupun penulisannya sangat berbeda ya. Transkripnya semua itu diketik ya. Ini berbeda dengan nilai yang transkrip nilai yang diklaim milik Jokowi dan pernah ditunjukkan oleh polisi pada waktu jumpa pers hasil gelar perkara di Bareskrim Mabes Polri. Jadi mohon maaf, di sini ada watermarknya, kelihatan enggak di kamera? Kelihatan watermark. Kemudian ada emboss di sini. Emboss di sini. Di sini ada embossnya. Kemudian tolong diperhatikan, tarikan dari garis-garis dari tanda tangan dua orang ini, rektor dan dekan. Ini menurut kami meragukan karena tarikannya berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi. Kemudian ada namanya materai. Ini warnanya apa, wartawan? Mohon maaf, teman-teman media, warnanya apa? Merah. Merah atau oranye? Oranye kan? Lah, ini nominalnya adalah Rp100, betul kan? Ini sesuai dengan Yang sana 500. sesuai di sana 100 juga, Pak. Tapi warnanya hijau. Ini 500 ini. 100, Pak. 100. 100, Pak. 100. Nah, kemudian yang lain adalah selain tadi ada watermark, ada emboss, kemudian tanda tangan. Di sini ini adalah logo dari UGM. Nah, logo dari UGM karena ini umurnya sudah 40 tahun. Tembus. Nah, di sini ada blobor. Ini ada tinta yang blobor karena tintanya ini kualitasnya berbeda. Nah, terus tembus ke sana. Nah, ini tembus ini di belakangnya tembus di seperti belakang. ini. Nah, ini dalam apa namanya cahaya seperti ini. Ini kelihatan. Kertas yang digunakan bagaimana? Kertas apa ini? Ada motifnya. Ya, kertasnya Tekstur, kotak-kotak. Ada motifnya kotak-kotak. Ya, kotak-kotak. Jadi Mohon tidak maaf. susah itu. Ini embossnya jelas sekali di sini.
Kalau di belakang ini adalah ijazah kehutanan tahun 85. Sama. Ini bulan Mei. Bulan Mei. Sedangkan punya Pak Jokowi bulan November. Silakan dibandingkan, masyarakat silakan melihat ini. Apabila UGM mau membantah kalau ini ijazah palsu, ya silakan. Nanti kita buktikan melalui uji karbon dan lain sebagainya. Ini bisa dibuktikan semua. Monggo Mas Rujito silakan sampaikan pernyataan, cukup ya. Saya terakhir, Pak. Ini juga ada terakhir. Saya Pak. Itu bentar Mas. Oh ya. Ini ada dokumen lagi yang mohon maaf. Tolong dilihat pernyataan dari Bareskrim bahwa ada pernyataan Jokowi menempuh berapa SKS? 130 Iya. plus 60. Ini jumlahnya berapa ini? Ini silakan dilihat. 161. Tadi Ini udah kami lembar pertama. tanyakan. Ini silakan difoto. Bagi yang ada yang punya foto ini, mohon maaf saya. Hati-hati loh, aja dipegang kalau itu rusak nanti. Udah di gitu Nah, aja. gini, jangan gini. jangan dibuka rusak Ya, nanti. difoto silakan difoto. Oke. Matur nuwun. Hadir, Oke. hadir. Sebaliknya, nih, Share aja bagi-bagi. ini. 161. Boleh dibuktikan 161 SKS. Kalau ada yang kuliah di kehutanan menempuh 200 lebih SKS, kuwi jenenge kebablasan. Dari kesaksian Ugroseno dan Rujito, ya ini kita melihat semakin memberatkan klaim kesaksian ijazah Jokowi ya. Apalagi dari persidangan sebelumnya, baik Jokowi, rektor, wakil rektor UGM dan juga Polda Metro Jaya tidak menunjukkan barang bukti mereka sebagaimana diminta oleh hakim. Kan prosedurnya begitu persidangannya ya. Penggugat menunjukkan bukti-buktinya dan kemudian setelah itu giliran tergugat menunjukkan bukti-buktinya dan baru kemudian keterangan dari saksi. Jokowi itu pekan lalu tidak hadir dalam persidangan, padahal dia sudah janji akan datang kan. Sementara JB Irfan yang mewakili Jokowi juga belum menunjukkan ijazah Jokowi, padahal tanggal 24 Desember setelah bertemu Jokowi dia menyatakan sudah mendapat izin untuk meminjam atau dia menyebutnya mengebon ijazah Jokowi yang disita Polda Metro Jaya. Ini penting ya untuk kita ingatkan bahwa Jokowi itu sebenarnya sudah bolak-balik dia berjanji akan menyatakan bahwa kalau diperintahkan oleh majelis hakim dia akan hadir gitu. Yang terakhir itu tanggal 23 Desember ini Jokowi pada waktu itu dia menyatakan kalau diminta yang mulia majelis hakim dia janji akan hadir sendiri membawa ijazahnya, bukan hanya ijazah UGM-nya tapi ijazahnya mulai dari SD, SMP sampai perguruan tinggi itu akan dia bawa semua. Tapi ternyata kan Jokowi nggak hadir kemarin juga. Sementara JB Irfan sendiri pekan lalu dia juga masih menyatakan bahwa dia belum dapat izin ini dari Polda Metro Jaya. Ini kan padahal kan dia pada waktu itu setelah bertemu dengan Jokowi tanggal 24 Desember kan dia menyatakan bahwa dia sudah dapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ke Polda Metro Jaya karena kan sekarang ijazah yang diklaim asli milik Jokowi itu disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, kemarin diulang lagi, JB Irfan juga menyatakan bahwa belum turun izinnya dari Polda Metro Jaya itu. Jadi kan orang jadi bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya punya ijazahnya apa enggak kan gitu. Gugatan citizen lawsuit ini diajukan oleh dua orang alumnus dari UGM, yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Dan ini dari sisi ini mencatat sejarah loh. Ini adalah gugatan pertama terhadap mantan Presiden Jokowi dan keluarganya itu yang diterima oleh hakim. Ini sebelumnya gugatan serupa itu di Pengadilan Negeri Surakarta ditolak itu dengan alasan kompetensi absolut. Gugatan yang sama diajukan di PN Sleman oleh seorang pengacara dari Makassar itu juga ditolak. Lagi-lagi alasannya kompetensi absolut ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan kalau untuk keluarga besarnya Pak Jokowi, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Gibran, gugatan perdata senilai 125 triliun itu juga ditolak lagi-lagi dengan kompetensi absolut. Nah, kasus yang di PN Surakarta ini menarik karena kemudian justru hakim menolak eksepsi dari yang diajukan oleh Jokowi dari kubu Jokowi. Karena itulah kemudian persidangannya berlanjut. Nah, ini terjadi karena majelis hakimnya beda, karena majelis hakim yang sekarang ini menangani gugatan citizen lawsuit ini langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, tentu saja banyak yang berharap
babak akhir dari persidangan ini berbeda dengan sidang-sidang yang lain sebelumnya gitu ya. Dan Pak Jokowi harus harus menunjukkan ijazahnya, dan kalau dia sampai persidangan berakhir dia tidak bisa menunjukkan ijazahnya, ya berarti kesimpulannya ijazah Jokowi itu palsu. Makanya saya menyatakan tadi persaksian 2 orang tadi itu cukup memberatkan buat Jokowi. Jadi kita tunggu ya berikutnya apakah masih terus diulur-ulur oleh Jokowi dan sampai kemudian persidangan berakhir dia tidak menunjukkan juga ijazah milik dia. Dan kalau itu saya kira ya nggak perlu pengadilan yang menyimpulkan, publik sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri apa sesungguhnya yang terjadi dengan ijazah Jokowi. Saya Hersman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.